Andi baru saja menutup telepon dari ibunya di Bandung ketika dadanya terasa sesak seperti diikat tali. Kamu kan gai, nggak perlu nikah, nggak perlu biaya anak, jadi uangmu harus untuk keluarga, kata ibunya tadi dengan suara tajam yang sudah Andi hal luar dalam. Malam itu di apartemen kecilnya di Jakarta, Andi duduk di tepi tempat tidur, memandang layar ponsel yang masih menunjukkan riwayat transfer bulan ini. Hampir 80% gajinya sudah dikirim ke rekening ibu untuk biaya operasi bapak yang memang sudah lama menunggu. Ia bukan anak sulung yang diharapkan membawa menantu dan cucu, ia hanya mesin ATM karena pilihan hidupnya yang tidak bisa diterima keluarga. Andi menghela napas panjang, lalu membuka aplikasi chat dengan Rian, pacarnya yang sudah 3 tahun diam-diam menemani. Maya, malam ini aku capek banget. Besok kita ketemu, ketiknya sambil tersenyum kecil meski hatinya berat. Rian membalas cepat, aku paham, sayang. Istirahat yang cukup. Besok aku masak buat kamu. Kata-kata itu selalu menjadi obat paling manjur bagi Andi di tengah badai yang tak pernah berhenti. Pagi harinya, Andi berangkat ke kantor marketing di kawasan Sudirman dengan kereta Mert yang penuh sesak. Di antara kerumunan orang Jakarta yang sibuk, ia merasa sendirian meski dikelilingi ribuan jiwa. Rekan kerja sering bertanya kenapa ia belum menikah di usia 32 tahun. Andi hanya tersenyum tipis dan mengalihkan topik. Di dalam hatinya, ia tahu kalau ia jujur, mungkin ia akan kehilangan pekerjaan juga. Sore itu, telepon dari adik laki-lakinya, Budi, datang lagi. Bang, Sinta mau nikah bulan depan. Butuh duit buat gedung dan undangan. Kamu kan bisa bantu, Bang. Ibu bilang kamu selalu siap. Andi mengepalkan tangan di saku celana. Ia ingat bagaimana dulu saat ia memberanikan diri bilang ke keluarga bahwa ia suka laki-laki, reaksi pertama bapak adalah kamu sudah mati buat kami. Tapi uang selalu mereka minta. Malam itu Andi bertemu Rian di sebuah kai kecil di Kemang. Rian, gurus yang lembut dan sabar, langsung memeluknya begitu melihat wajah lelah Andi. Kamu nggak bisa terus-terusan begini, Di. Kamu juga berhak hidup. Andi menggeleng pelan. Kalau aku berhenti kirim, bapak bisa kambuh lagi. Ibu bilang aku yang bikin mereka malu di kampung. Rian tidak membantah, hanya menggenggam tangan Andi lebih erat. Mereka menghabiskan malam dengan berjalan-jalan di taman, berbicara tentang mimpi kecil, suatu hari nanti punya rumah sendiri, jauh dari tekanan keluarga. Tapi mimpi itu terasa jauh sekali. Keesokan paginya, Andi bangun dengan kepala pusing. Ia membuka laptop, memeriksa saldo rekeningnya. Tinggal 3 juta rupiah untuk hidup sebulan. Ia harus meminjam lagi dari teman kantor. Di kampung dekat Bandung, ibunya sedang mengobrol dengan tetangga sambil memegang bukti transfer dari Andi. Anakku yang di Jakarta ini baik sekali. Meski gai, tapi dia selalu ingat keluarga. Kata-kata itu terdengar seperti pujian, tapi bagi Andi yang mendengar lewat cerita Budi di telepon, itu hanya pengingat bahwa ia tidak pernah dilihat sebagai anak, hanya sebagai dompet berjalan. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rutinitas yang sama. Andi bekerja lembur, makan mie instan, menolak ajakan Rian untuk liburan kecil karena harus kirim uang lagi untuk biaya sekolah keponakannya. Rian mulai terlihat lelah. Aku sayang kamu, Di. Tapi aku juga butuh kamu utuh, bukan hanya sisa-sisanya. Andi tahu itu benar, tapi ia tidak tahu cara berhenti. Sampai suatu sore, sebuah amplop coklat tebal dari bank tiba di apartemennya. Andi membukanya tanpa curiga, mengira itu laporan rutin.
Tapi saat matanya membaca baris demi baris, tangannya gemetar. Ini bukan laporan biasa. Ini adalah bukti semua pengorbanannya selama 5 tahun terakhir. Dan Andi tahu kalau keluarganya melihat ini, dunia mereka akan hancur. Andi duduk berjam-jam memandangi lembaran sauk bank itu. Kolom demi kolom menunjukkan transfer keluar yang hampir sama dengan gajinya setiap bulan. Ada juga pinjaman online yang ia ambil diam-diam tahun lalu untuk biaya rumah sakit bapak. Saldo akhirnya tinggal Rp487,000. Di samping itu ada catatan kecil yang ia tulis sendiri di margin kertas, untuk keluarga, meski mereka tidak pernah bertanya aku makan apa. Air mata Andi menetes tanpa suara. Ia teringat malam pertama kali keluar dari lemari di depan keluarga besar. Bapak memukul meja keras, ibu menangis sambil bilang kamu mau bikin kami malu sampai mati. Hanya adik perempuannya, Sinta, yang diam saja. Sejak saat itu, Andi menjadi penyelamat keluarga, tapi penyelamat yang tidak boleh bahagia sendiri. Malam itu Rian datang ke apartemen membawa makanan kesukaan Andi. Kamu kelihatan aneh. Ada apa? Tanya Rian sambil mengusap punggung Andi. Andi menunjukkan sauk itu tanpa kata. Rian membaca pelan, wajahnya berubah pucat. Kamu pinjam uang buat mereka. Dan mereka masih minta lagi. Suara Rian pelan tapi penuh amarah yang jarang ia tunjukkan. Andi mengangguk lemah. Besok Budi nikah. Ibu bilang harus kirim 50 juta lagi. Kalau tidak, mereka bilang aku tidak punya hati. Rian berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. Kamu harus bilang tidak, Di. Kamu bukan mesin. Kamu manusia. Tapi Andi tahu kalau ia bilang tidak, telepon dari ibu akan datang dengan ancaman sakit hati dan doa agar Andi bertobat. Pagi berikutnya, Andi naik kereta ke Bandung. Ia membawa amplop berisi uang tunai yang ia pinjam dari rekan kerja. Di rumah tua bercat kuning pudar itu, keluarga sudah berkumpul. Bapak duduk di kursi goyang dengan oksigen di hidung, ibu sibuk di dapur, Budi dan Sinta sedang memasang dekorasi sederhana untuk resepsi kecil. Begitu Andi masuk, ibu langsung memeluknya. Anakku yang baik. Ibu tahu kamu pasti datang. Andi tersenyum kaku. Saat makan malam, percakapan berputar di seputar pernikahan. Kamu lihat kan, Bang? Kalau kamu normal, pasti sudah bawa menantu juga, kata Budi sambil tertawa. Andi merasa seperti ditusuk. Malam itu, setelah semua tidur, Andi duduk di teras dengan Rian di telepon. Mereka tidak pernah bertanya kabarku, Ri. Mereka hanya hitung berapa lagi yang bisa aku kirim. Rian diam sejenak. Pulanglah besok. Kita bicara serius. Keesokan harinya, sebelum Andi berangkat kembali ke Jakarta, ibu menariknya ke samping. Bapak butuh obat baru bulan depan. Kamu bisa kan? Kamu kan gak punya tanggungan lain. Andi mengangguk lagi, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai retak. Di perjalanan pulang, ia membuka aplikasi banking dan melihat saldo rekeningnya lagi. 0. Ia harus kerja lembur 2 minggu berturut-turut untuk menutup pinjaman. Di kantor, bos Andi memanggilnya ke ruangan. Andi, kamu tampak lelah sekali. Ada masalah? Andi menggeleng. Tidak, Pak. Hanya keluarga. Bos tersenyum simpati. Keluarga memang berat. Tapi jangan sampai pekerjaan terganggu ya. Andi pulang malam, Rian sudah menunggu di apartemen dengan sup hangat. Mereka duduk berdua di sofa,
Rian memeluk Andi dari belakang. Aku capek melihat kamu begini. Kamu berhak bahagia juga. Andi menangis pelan di dada Rian. Untuk pertama kalinya, ia merasa lelah bukan karena kerja, tapi karena harus memilih antara keluarga dan dirinya sendiri. Minggu berikutnya, telepon dari Sinta datang. Bang Budi lagi ada masalah utang. Butuh 30 juta. Ibu bilang kamu pasti bantu. Andi menutup mata. Ya sudah tidak punya lagi. Tapi ia tetap bilang ya. Rian yang mendengar percakapan itu hanya menggeleng pelan. Kamu harus tunjukkan sauk itu ke mereka, Di. Biar mereka tahu seberapa jauh kamu sudah berkorban. Andi menggeleng. Mereka tidak akan mengerti. Mereka akan bilang aku bohong. Tapi di dalam hati Andi benih keberanian mulai tumbuh. Ia mulai menulis surat panjang di notes ponselnya, surat yang mungkin suatu hari ia kirimkan. Surat yang berisi semua rasa sakit, semua malam tanpa makan, semua mimpi yang ia kubur demi keluarga yang tidak pernah menerimanya apa adanya. Ile tilu. Tekanan di kantor semakin berat. Proyek besar deadline minggu depan membuat Andi hampir tidak tidur. Sementara itu, chat grup keluarga terus berbunyi. Oto-oto persiapan pernikahan Budi, permintaan tambahan untuk gaun Sinta, bahkan biaya bulan madu yang tersedikit saja. Andi membaca semua tanpa membalas. Ia hanya transfer apa yang ia bisa. Rian mulai khawatir. Kamu kurus, Di. Kita liburan ke Bali saja akhir bulan ini. Aku traktir. Andi tersenyum lemah. Nanti ya. Bapak lagi sakit. Rian tidak lagi membantah, tapi matanya penuh kesedihan. Suatu malam, Andi menerima ide cal dari ibu. Di layar, Bapak terlihat semakin lemah. Nak, dokter bilang butuh operasi jantung. Biayanya besar. Kamu bisa bantukan. Andi merasa dunia berputar. Operasi jantung. Ia sudah kirim hampir 200 juta dalam 2 tahun terakhir. Ibu aku lagi susah sekarang. Ibu langsung menangis. Kamu gay, tapi ibu tetap sayang kamu. Jangan biarkan bapak mati karena kamu pelit. Kata-kata itu seperti tamparan. Andi menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia membuka lemari, mengambil amplop sauk yang sudah ia simpan rapi. Ia membaca lagi semua angka. Pinjaman, transfer, bunga, semuanya demi keluarga. Malam itu Andi tidak bisa tidur. Ia berjalan ke balkon apartemen, memandang lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Di kampung, keluarganya tidur nyenyak karena Andi yang baik. Pagi harinya, Andi memutuskan untuk datang ke Bandung lagi tanpa pemberitahuan. Ia membawa sauk asli. Di rumah, keluarga sedang sarapan. Begitu Andi masuk, ibu langsung memeluknya. Kamu datang lagi. Ada apa, nak? Andi duduk di kursi kayu tua, meletakkan amplop di meja. Ibu, bapak, Budi, Sinta. Aku mau tunjukkan sesuatu. Mereka semua mendekat. Andi membuka amplop dan menunjukkan lembar demi lembar. Ini semua yang aku kirim selama 5 tahun. Ini pinjaman yang aku ambil. Ini saldo aku sekarang. Ruangan menjadi sunyi. Bapak mengerutkan kening. Ibu menutup mulut dengan tangan. Budi membaca angka-angka dengan mata melebar. Bang, ini kamu nggak punya uang lagi. Andi mengangguk pelan. Aku sudah jual motor, pinjam teman, bahkan pernah makan cuma nasi putih seminggu. Karena aku sayang kalian. Tapi aku juga manusia, Bu.
Ibu menangis. Kami tidak tahu, Nak. Kami kira kamu hidup enak di Jakarta. Andi tersenyum pahit. Karena aku gay, kalian kira aku tidak punya beban. Padahal beban aku lebih berat dari kalian semua. Bapak diam saja, tapi tangannya gemetar memegang kertas itu. Sinta memeluk Andi dari samping. Bang Ma. Malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Andi tidur di kamar lamanya tanpa merasa seperti tamu yang harus membayar. Tapi ia tahu ini baru awal. Besok pagi ia harus kembali ke Jakarta dan menghadapi kenyataan bahwa ia harus belajar mengatakan tidak. Pagi harinya, suasana rumah masih tegang. Ibu memasak nasi goreng spesial untuk Andi, tapi tidak ada yang banyak bicara. Bapak akhirnya membuka suara. Kamu benar, Nak. Kami salah menilai. Tapi operasi Bapak dan Andi mengangguk. Aku akan bantu sebisa mungkin. Tapi kali ini kita cari cara lain. Aku tidak mau pinjam lagi. Budi menunduk malu. Bang, Ma. Aku akan kerja lebih keras. Andi merasa ada beban yang sedikit terangkat. Di perjalanan kembali ke Jakarta, ia menelepon Rian. Aku tunjukkan saukenya, Ri. Mereka syok. Rian terdengar lega. Akhirnya, sekarang kamu bisa mulai hidup untuk diri sendiri. Tapi di Jakarta, masalah baru menunggu. Bos memanggil Andi karena proyek terlambat. Kamu harus fokus, Andi. Kalau begini terus, aku terpaksa kasih warning. Andi pulang dengan hati berat. Malam itu Rian datang, mereka duduk di lantai apartemen sambil makan pia murah. Aku bangga sama kamu, kata Rian sambil mencium kening Andi. Tapi kamu harus belajar menjaga diri juga. 2 minggu kemudian telepon dari ibu datang lagi. Nak, dokter bilang operasi harus segera. Biayanya 70 juta. Kamu masih bisa kan? Andi menarik napas dalam. Bu, aku sudah kirim 20 juta bulan ini. Sisanya aku tidak punya. Kita jual tanah kecil di belakang rumah saja, atau Budi kerja di pabrik. Ibu diam lama. Kamu berubah ya setelah tunjukkan kertas itu. Andi tersenyum kecil. Bukan berubah, Bu. Aku hanya mulai menghargai diri sendiri. Percakapan itu berakhir dengan ibu menangis pelan. Andi merasa bersalah, tapi untuk pertama kalinya ia tidak langsung transfer uang. Ia mulai menabung untuk dirinya dan Rian. Rian mengajaknya ke dokter untuk check-up. Kamu harus sehat dulu, kata Rian. Di klinik, dokter bilang Andi mengalami kecemasan kronis. Kamu perlu istirahat, Pak. Andi mengangguk. Malam itu, ia dan Rian berbaring di tempat tidur, memandang langit-langit. Kalau suatu hari keluargaku benar-benar menerima kita, apa yang kamu mau lakukan? Tanya Andi. Rian tersenyum. Menikah kecil-kecilan di Bali, ajak mereka datang. Andi tertawa pelan. Tapi di dalam hati ia tahu jalan masih panjang. Bulan berikutnya, Bapak akhirnya dioperasi dengan dana dari penjualan tanah dan bantuan tetangga. Andi hanya kirim 10 juta. Ibu menelepon setelah operasi. Bapak selamat, Nak. Terima kasih sudah mengajari kami. Suara ibu terdengar lebih lembut. Andi menangis di telepon. Aku sayang kalian, Bu. Tapi aku juga sayang diri aku sendiri sekarang. Setelah operasi Bapak sukses, keluarga mulai berubah pelan-pelan. Sinta sering chat Andi hanya untuk bertanya kabar, bukan minta uang. Budi mulai kerja di toko dan mengirim oto gajinya pertama.
Bang, ini buat tabungan keluarga, katanya bangga. Andi merasa dunia berputar lebih ringan. Di Jakarta, ia dan Rian mulai merencanakan liburan kecil ke puncak. Mereka naik mobil sewaan, tertawa sepanjang jalan. Di Ila kecil, Rian memeluk Andi di teras sambil memandang pegunungan. Ini baru awal, Di. Kamu layak bahagia. Andi mengangguk, merasa untuk pertama kalinya ia bukan hanya anak yang bertanggung jawab, tapi juga kekasih yang dicintai. Tapi tidak semua mudah. Saat Idul Fitri, Andi pulang ke Bandung bersama Rian untuk pertama kalinya. Keluarga kaget melihat Rian. Ibu diam lama di dapur. Bapak memandang Rian dari atas ke bawah. Malam harinya, setelah semua tidur, ibu menarik Andi ke belakang rumah. Dia pacarmu ya? Andi mengangguk. Dia yang selalu ada saat aku sendirian, Bu. Ibu menangis pelan. Ibu masih susah terima. Tapi ibu lihat kamu bahagia sekarang. Lebih bahagia dari dulu. Bapak keesokan paginya hanya bilang jaga dia baik-baik, nak. Bukan penerimaan penuh, tapi setidaknya bukan penolakan lagi. Di perjalanan pulang, Rian memegang tangan Andi. Mereka mulai belajar, Di. Kita juga. Di Jakarta, Andi mulai promosi di kantor. Bosnya terkesan dengan energi barunya. Kamu berubah, Andi. Bagus. Andi tersenyum. Ia mulai menolak permintaan uang kecil dari keluarga dengan sopan tapi tegas. Aku kirim tiap bulan tetap, tapi tidak lebih. Aku juga butuh tabung untuk masa depan. Ibu mulai mengerti. Suatu hari ibu menelepon. Nak, terima kasih sudah ajari kami. Ibu bangga punya anak seperti kamu. Andi menangis bahagia. Rian memeluknya erat. Kamu hebat. Mereka berdua mulai merencanakan masa depan, mungkin pindah ke apartemen lebih besar, mungkin suatu hari adopsi anak. Tapi yang terpenting, Andi sudah belajar bahwa mencintai keluarga tidak berarti menghancurkan diri sendiri. Tahun berganti, Andi dan Rian merayakan ulang tahun hubungan keempat di pantai Parangtritis. Mereka berjalan kaki di pasir sambil memegang tangan, angin laut meniup rambut mereka. Andi sudah naik jabatan, gajinya lebih stabil. Ia masih kirim uang tiap bulan ke Bandung, tapi jumlahnya sesuai kemampuan dan dengan batas yang jelas. Keluarga mulai menghormati itu. Ibu sering kirim oto masakan dan bilang ini buat kamu dan Rian ya. Bapak bahkan bertanya kabar Rian lewat telepon. Andi merasa dunia yang dulu gelap sekarang penuh warna. Di kantor, rekan kerja mulai tahu tentang Rian dan tidak ada yang menghakimi. Andi belajar bahwa keberanian kecil demi kebahagiaan diri sendiri ternyata membawa keajaiban. Suatu malam di apartemen baru mereka, Rian berlutut dengan cincin sederhana. Mau menikah denganku secara hukum di negara lain suatu hari nanti. Andi tertawa sambil menangis, lalu memeluk Rian erat. Ya, tentu saja ya. Mereka menari pelan di ruang tamu tanpa musik, hanya suara tawa dan janji. Di Bandung, keluarga akhirnya mengundang Rian untuk makan malam besar. Ibu memasak semua makanan favorit Andi. Saat makan malam, Bapak angkat gelas. Terima kasih sudah jaga anakku. Kami dulu salah. Rian tersenyum hangat. Andi yang jaga saya juga, Pak. Malam itu, Andi duduk di teras bersama ibu. Bu, aku bahagia sekarang. Ibu memeluk Andi. Ibu lihat. Makan ibu ya. Andi mengangguk. Perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan itu akhirnya membawa ia ke tempat yang tepat,
tempat di mana ia bisa mencintai keluarga tanpa kehilangan diri sendiri. Kini Andi tahu menjadi Gai bukan kutukan, tapi bagian dari dirinya yang membuatnya kuat. Dan keluarganya, meski lambat, akhirnya belajar mencintai anak mereka apa adanya. Di bawah langit malam Jakarta yang cerah, Andi dan Rian berbaring di balkon apartemen baru, memandang bintang. Kita berhasil, bisik Andi. Rian mencium pipinya. Kita baru mulai. Hidup Andi tidak lagi tentang menjadi mesin uang. Hidupnya sekarang tentang menjadi manusia utuh yang dicintai dan mencintai dengan bebas. Apakah benar orang tua boleh membebani anak Gai sebagai mesin uang keluarga hanya karena orientasinya berbeda? Benar atau salah menurut Anda?